wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan, sehingga kita dapat memaksimalkan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya menghadiri majelis ilmu yang dengannya, dengan mempelajari agama ini, berilmu akan menjadi salah satu wasilah untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh untuk mencari bekal, dan bekal kehidupan kita itu adalah ketakwaan. Untuk sampai kepada derajat ketakwaan, salah satu di antaranya adalah dengan mempelajari agama ini, dengan berilmu secara maksimal terkait hal-hal yang penting yang semestinya kita ketahui dalam agama ini. Oleh karena itu diungkapkan atau dikatakan oleh sebagian para salaf bahwa kita belajar itu tujuannya untuk bertakwa. Innama yuta'allamul ilmu liyuttaqa bihillah. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari untuk kita jadikan sebagai wasilah, sarana kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam cobaan, bermacam tantangan dalam kehidupan kita, terutama yang terkait dengan masalah keluarga kita. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ketika memerintahkan kepada kita, para orang tua, para suami, para bapak yang memegang peranan penting di dalam keluarga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jadi salah satu ciri-ciri orang yang beriman itu adalah dia selalu berusaha untuk menjaga keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah keluarga diri-diri kalian, ku anfusakum wa ahlikum nara, dan jagalah keluarga-keluarga kalian dari siksa api neraka. Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu an mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, adalah maknanya allimuhum wa addibuhum. Ya, tugas orang tua itu, tugas suami, tugas bapak, suami kepada istrinya, bapak kepada anaknya adalah allimuhum, ajarkan mereka ilmu. Allimuhum wa addibuhum, dan ajarkan mereka adab, etika, sopan santun. Adab kepada Allah, adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab kepada Al-Qur'an, ya, dan seluruh jenis adab yang diperintahkan kepada kita. Dan ini perkara yang memerlukan kesabaran yang luar biasa, ya. Bersabar untuk mendidik keluarga itu merupakan bagian yang harus kita maksimalkan di dalam pembinaan keluarga kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, dan jangan pernah kehilangan kesabaran. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Wastabir, tidak dikatakan wasbir, ya, tapi dikatakan ada tambahan huruf, ya, wastabir 'alaiha. Jadi bukan hanya sabar, maksudnya lipat gandakan kesabaran itu di dalam mendidik keluarga, menyuruh keluarga kita untuk melaksanakan ibadah salat. Tugas kita tidak ringan hari ini, ya. Tugas kita hari ini tidak ringan. Tugas ini semakin berat dengan gencarnya, ya, serangan-serangan dan gencarnya rekayasa yang dilakukan oleh, ya, pihak-pihak yang berusaha untuk menghancurkan institusi keluarga di dalam Islam, ya. Baru-baru ini menjadi viral, ya, di media sosial kita. Tidak jauh-jauh, ya, tidak jauh-jauh di universitas terkenal di Kota Makassar, ya, Unhas, seorang mahasiswa ditanya oleh dosennya, jenis kelamin Anda apa? Kamu laki-laki? Bukan. Kamu perempuan? Bukan. Ya. Kita mungkin ketika melihat video itu tertawa, ini orang melucu. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah tamparan bagi kita bahwa mereka telah berhasil merusak keluarga kita, anak-anak kita, sehingga mereka terjangkiti oleh, ya, sebuah penyakit yang sangat besar yang telah menimpa umat Nabi Lut alaihissalam, yang dengannya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai identitas mereka dengan, ya, dulu para jamaah sekalian, orang yang terkena penyakit LGBT ini, ya, itu malu-malu menampakkan dirinya, malu-malu. Tapi sekarang, ya, itu tidak malu-malu lagi. Ditanya, apa jenis kelamin Anda? Kamu laki-laki? Bukan. Kamu perempuan? Bukan. Apa jenis kelaminnya? Antara keduanya. Padahal jelas-jelas di dalam agama kita perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan sebagian menganggapnya lebih berbahaya dan lebih besar dari perbuatan zina. Bahkan tidak segan-segan para ulama kita mengatakan orang yang terjatuh pada perbuatan ini itu hukumannya dinaikkan ke atas, dibawa ke sebuah tempat yang tinggi, kemudian dilemparkan dari tempat yang tinggi itu sampai dia mati. Itu perbuatan, ya, umat Nabi Lut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man ya'malu amala qaumi Lut
faqtulul fa'ila wal maf'ul. Siapa yang engkau dapati melakukan perbuatan yang dilakukan oleh umat Nabi Lut, ya, homoseksual, ya, lesbianisme, maka faqtulul fa'ila wal maf'ul, ya, hukumannya adalah yang melakukan dan yang menjadi objek dilakukan itu dua-duanya dibunuh, ya. Dua-duanya para jamaah sekali. Nah, maka ya, ini tidak main-main. Ini sudah warning keras, ya. Warningnya sudah tidak main-main. Betapa pentingnya kita memahami, ya, menjaga keluarga kita. Bagaimana pentingnya kita ini berusaha untuk menjaga keluarga kita. Dan semakin hari semakin tantangannya ini semakin berat, bukan semakin ringan, ya. Mana ada jenis kelamin yang ketiga, ya. Padahal Allah jelas dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Cuma dua jenis kelamin, dzakar dan unsa. Cuma dzakar dan unsa, tidak ada yang pertengahan, ya. Ya. Maka yang pertengahan itu penyakit, yang pertengahan itu keluar dari, ya, keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu sebab di antara sebab-sebab yang menjadikan hal tersebut. Maka sekali lagi tantangan kita ini tidak ringan. Tantangan kita ini semakin berat. Ya. Ya. Tantangan kita semakin berat, terutama institusi keluarga kita, anak-anak kita, remaja-remaja kita. Ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Tidak cukup, ya. Tidak cukup hanya kita suruh mereka mengaji, tidak cukup kita menyuruh mereka menghafalkan Al-Quran, ya. Tapi harus lebih daripada itu. Pengawasan yang melekat, pengawasan yang betul-betul memahami apa yang menjadi, ya, kebutuhan mereka. Nah, ini sekali lagi tantangan kita, ya. Dan masalahnya, ya, pemikiran-pemikiran yang seperti ini atau sikap-sikap yang seperti ini itu tidak sedikit pendukungnya, ya. Tidak sedikit pendukungnya, ya. Atas nama kebebasan, ya, atas nama hak asasi manusia, ya. Manusia itu tidak boleh dibatasi katanya kepada siapa dia suka, ya. Kepada siapa dia suka, tidak boleh dibatasi. Saya suka laki-laki, saya suka perempuan, itu bukan tugas Anda, bukan, ya, hak Anda untuk melarang saya untuk suka sama laki-laki. Ini kan fatal, ya. Ini kan berbahaya, ya. Tidak bisa dibiarkan hal-hal yang seperti ini. Nah, tugas kita ini semakin berat, ya. Para dai, orang tua, ya, mari kita jaga keluarga kita, ya, dari penyakit-penyakit yang seperti ini, ya. Ya. Jadi kita belajar fiqhul usrah, ya, fikih keluarga, bukan hanya sekedar tahu apa yang menjadi hukum keluarga, tapi apa yang menjadi aplikasi, apa yang harus kita lakukan ketika kita telah mengetahui bahwa oh ternyata kita belajar pernikahan, ya. Namanya pernikahan itu harus ada laki-laki dan perempuan, ya. Oh, kita belajar tentang apa yang menjadi hak suami, hak istri, ya. Kalau ada masalah seperti ini jalan keluarnya, ya, itu bukan hanya sekedar teori, itu harus kita pahami dan kita wujudkan, ya, ya, dalam kehidupan nyata kita. Dan mereka harus tahu ini, bahwa ada namanya institusi keluarga. Keluarga itu terdiri dari bapak, dari ibu, dari suami, dari istri, dan anak, ya. Tidak ada bapak dua, laki-laki dua, ya. Tidak ada, ya. Namanya institusi keluarga itu keluarga, ya, ya, telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu berpasang-pasangan. Nah, seperti itu. Nah, ini sebagai mukaddimah, ya, 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 terhadap, ya, terutama, ya, semakin kita risau, semakin kita gelisah,
ya, dan itu tidak satu. Yang muncul ini kan baru satu, ya, di kota Makassar, ya. Yang tidak muncul itu banyak, dan orang yang majam seperti itu banyak. Tidak satu, tidak dua. Ya, sudah mulai banyak di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan sebagian wanita-wanita, gadis-gadis kita, sebagian mereka mengatakan, ya, tidak mesti saya bersuami untuk mendapatkan anak. Ya, sekarang itu ada model orang yang seperti itu. Tidak mesti saya bersuami, tidak mesti saya menikah untuk mendapatkan anak. Ya. Bahkan yang lebih gila lagi itu, boneka dijadikan seperti anak. Boneka, jelas-jelas boneka, tapi dikatakan ini boneka, bukan ini. Ya Allah, ya. 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 Dulu kita mungkin lihat, ya, masyarakat jahiliyah, ya, itu bodoh, ya. Tuhan mereka buat dari kurma, dari gandum, kemudian mereka apa? Makan Tuhannya. Sekarang juga sama. Ya. Dia tidak tahu apa jenis kelaminnya. Ya. Boneka dijadikan seperti dikatakan sebagai apa? Anak manusia. Ya. Ini apa, penyimpangan yang menuntut kita untuk lebih waspada. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah, kira-kira seperti itu mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya kita memahami, ya, penjagaan ini terhadap yang namanya keluarga, ya, namanya keluarga. Sampai di mana pembahasan kita? Kalau tidak salah masalah iddah, ya. Sudah, ya? Sudah iddah. Masalah berkabung sudah, ihdad. Ihdad sudah. Berkabung sudah. Ya. Iddah talak sudah. Kalau saya lihat ini belum iddah talak, ya. Iya. Nah, sekarang kita akan masuk yang lalu, ya, ini 2 pekan saya tidak masuk, jadi agak terpotong sedikit pelajaran kita. Nah, kita terakhir telah menjelaskan tentang masalah iddah. Iddah itu adalah masa di mana wanita itu menunggu, ya, setelah terjadinya perceraian atau setelah kematian suami. Nah, sekarang apa yang menjadi konsekuensi daripada iddah itu? Iltizamatul iddah. Jadi kalau seorang wanita itu menjalani masa iddah, apa yang menjadi konsekuensinya? Apa yang menjadi haknya? Apa yang menjadi kewajiban dari suaminya itu tetap untuk dia lakukan kepada istri yang sementara dia talak itu? Wajib dinafkahin enggak? Wajib dibelikan baju enggak? Ya? Wajib diberikan tempat tinggal tidak? Ya. Sebagian keluarga itu kalau dia, ya, suami talak istrinya, dia suruh apa? Istrinya, ya, mengungsi. Tinggalkan rumah ini, saya tidak mau lihat kamu lagi di sini. Padahal talaknya masih talak satu, masih talak raj'i. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, apa saja yang menjadi konsekuensinya? Yang pertama di sini dikatakan, seorang wanita yang idza kanatil mar'atu mu'taddatun min zawjiha iddatu talaq. Jadi kalau dia ditalak, ya, kalau seorang wanita itu ditalak, maka wanita itu tidak lepas dari 2 keadaan. Yang pertama, talaknya itu adalah talak raj'i. Apa itu talak raj'i? Talak yang dibolehkan bagi suami itu untuk rujuk. Talak 1, talak 2. Kemudian yang kedua, kalau talaknya itu talak bain. Talak bain itu adalah talak yang tidak lagi membolehkan suaminya rujuk kecuali dengan
syarat-syarat tertentu. Nah, itu talak bain. Nah, para jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau wanita yang menjalani masa iddah itu talaknya adalah talak raj'i, maka konsekuensinya apa? Ya, selama dia menjalani masa iddah, masa menunggu itu, ya, seperti yang telah kita jelaskan, ya. Yang pertama adalah wujubus sukna laha ma'az zauj idza lam yakun hunaka mani'un syar'i. Maka seorang suami wajib untuk memberikan tempat tinggal bersama dirinya, iya, selama tidak ada halangan, tidak ada mani', tidak ada halangan untuk tinggal bersama. Jadi harus tetap diberikan apa? Tempat tinggal. Bersama siapa? Bersama suami. Ya. Ya. Tidak boleh dikatakan apa? Ini saya kasih kontrakan engkau rumah, kau tinggal di rumah kontrakan, saya di rumah. Tidak. Di sini dikatakan wujubus sukna laha ma'az zauj, bersama dengan suami. Ya, jadi tetap diberikan hak untuk tinggal bersama dengan suami, kecuali kalau ada halangan yang menghalangi wanita itu untuk, ya, tinggal bersama dengan suaminya. Ya. Illa an yakun idza lam yakun hunaka mani'un syar'i. Ya. Jadi itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, wujubun nafaqah laha min mu'natin wa kiswatin wa ghairi dzalik. Suami tetap wajib untuk memberikan nafkah, baik berupa makanan, pakaian, dan yang lainnya. Jadi meskipun statusnya dia sedang apa? Ditalak, menjalani masa iddah, kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah, makanan, pakaian, dan termasuk pulsa. Kalau sekarang itu pulsa itu bagian daripada kebutuhan. Pulsa bagian daripada kebutuhan, tidak? Kuota itu bagian daripada kebutuhan hidup. Sekarang Anda tidak punya kuota hari ini, itu seakan-akan Anda seperti orang sakit. Ya, seperti orang sakit. Ya, dahulu mungkin tidak seperti itu, tapi kehidupan kita ini sudah berubah. Jadi sampai kuota itu ya harus dipenuhi oleh suami. Jangan sampai dia mengatakan, kamu kan lagi ditalak, ya, tidak wajib lagi dinafkahi. Tidak, wajib tetap dinafkahi. Dalilnya sebentar saya bacakan. Kemudian yang ketiga, yajibu 'alaiha mulazamatul maskan. Sang istri wajib untuk tinggal di rumah, ya. Wala tufariquhu illa li darurah, dan dia tidak boleh meninggalkan rumah itu kecuali dalam kondisi darurat. Jadi kalau sementara menjalani masa iddah, bukan justru meninggalkan rumah, justru dia dilarang untuk tinggalkan rumahnya. Ya. Dilarang dia untuk tinggalkan rumahnya. Maka di sini dikatakan yajibu 'alaiha mulazamatul maskan. Dia wajib untuk tetap tinggal di dalam rumahnya. Wala tufariquhu illa li darurah. Dia tidak keluar dari rumahnya itu dan tidak meninggalkan rumahnya itu kecuali dalam kondisi darurat. Ya. Apa dalilnya para jamaah sekalian? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah kepada wanita-wanita yang engkau talak itu tempat tinggal di mana kalian tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum. Ya. Di mana engkau tinggal, jadikan tempat tinggalmu juga sebagai tempat tinggal istri yang kalian sedang talak itu. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, sesuai dengan kesanggupan kalian.
Jadi tidak boleh dikontrakkan rumah. Engkau tinggal di situ saja karena kita ini lagi bercerai, lagi dalam masa talak, dalam masa iddah. Tidak. Tetap tinggal bersama dengan suami. Di mana suami itu tinggal, di situ istri bersama. Meskipun dalam status sebagai wanita yang ditalak dan menjalani masa iddah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, wala yakhrujna, dan mereka juga tidak boleh keluar dari rumah-rumah mereka, illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali wanita itu telah melakukan perbuatan yang keji, yang nyata. Kecuali kalau dia berzina. Kalau dia berzina, sebab diceraikan itu karena berzina, maka boleh dia dikeluarkan dari rumah. Tapi kalau tidak, bukan gara-gara perzinahan sebab perceraian itu, maka hukum asalnya dia tetap wajib tinggal bersama dengan istrinya, dan dia tidak boleh mengeluarkan istrinya dari rumah di mana dia tinggal. Yang keempat, yahrumu 'alaiha ta'arrud li khidbatir rijal. Diharamkan bagi wanita itu untuk apa? Untuk menawarkan dirinya agar dia dipinang oleh laki-laki lain. Kenapa? Nah, di sini dikatakan idhiya habisatun ala zaujiha, karena dia masih terikat dengan suaminya. Karena status hukumnya itu, dia status hukum masih sebagai istri yang sah. Meskipun sementara proses dalam status masa id, tapi dia apakah istri? Masih istri atau tidak? Masih istri. Kenapa? Kalau pada saat itu suaminya meninggal, pada saat menjalani masa iddah suaminya meninggal, atau pada saat menjalani masa iddah sang istri yang ditalak ini meninggal, pasangannya dapat warisan tidak? Dapat. Masih tetap dapat warisan. Kenapa? Karena statusnya masih menjadi pasangan dari masing-masing suami atau masing-masing istri itu. Nah, makanya di dalam Al-Quran bahkan dikatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, dan dikatakan wa bu'ulatuhunna, Allah sendiri yang mengatakan suami-suami mereka. Jadi tetap dikatakan sebagai apa? Bu'ul, suami. Allah tidak katakan mantan suami, tidak. Tapi dikatakan apa? Suami-suami mereka itu berhak untuk mengembalikan mereka, rujuk kepada mereka ketika mereka menghendaki terjadinya perbaikan islah di dalam rumah tangga mereka. Nah, ini kalau talaknya talak raj'i. Jadi berapa? 4. Wajib diberikan tempat tinggal, wajib diberikan nafkah, sang istri tidak boleh keluar dari rumah. Kemudian apa? Diharamkan untuk menawarkan diri atau menerima pinangan dari laki-laki lain sementara dia masih menjalani masa iddah. Nah, yang kedua, kalau statusnya adalah talak bain. Statusnya talak bain. Nah, kata para ulama, kalau dia talak bain tinggal dilihat apakah dia sedang hamil atau tidak hamil. Itu saja. Dilihat apakah dalam keadaan hamil atau tidak. Talak bain, saya ulangi, talak bain. Talak bain itu kapan? Kalau dia ditalak 1 atau talak 2, tapi suaminya tidak rujuk, akhirnya masa iddahnya selesai. Maka otomatis wanita itu tertalak bain, meskipun bainnya bain kecil, bain sugra namanya. Bainuna sugra. Suaminya boleh balik? Boleh, tapi dengan akad dan mahar yang baru. Itu kondisi yang pertama. Jadi
wanita talak bain itu dikatakan kalau dia sudah menjalani masa iddah dan ternyata suaminya tidak mau atau mereka tidak mau rujuk, maka wanita itu berada dalam kondisi bain, tapi bainnya bainuna sugra, bain yang kecil. Bain yang besar itu kalau sudah talak tiga, sudah jatuh talak tiga, otomatis bainnya bainunah kubra. Nah, kalau bain, talaknya bain, maka tinggal dilihat apakah wanita itu hamil atau tidak hamil. Kalau dia hamil, maka apa kewajibannya, konsekuensinya? Yang pertama, meskipun talak bain ini ya, yang pertama wajib bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri ini. Tidak boleh dikatakan kamu talak bain, sudah ditalak tiga, keluar dari rumah ini. Iya keluar, tapi itu yang dia kandung anak siapa? Anak anda ini, ya. Dia masih punya hak, ya. Ya, jadi wajib bagi suami untuk apa? Memberikan tempat tinggal. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Ya. Nah, itu kalau dia hamil. Kemudian yang kedua wajib untuk diberi nafkah. Ya. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahunna. Kalau wanita-wanita yang ditalak itu dalam kondisi hamil, maka kalian tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada mereka sampai mereka itu melahirkan. Hatta yadhna hamlahunna. Ustaz, sudah talak bain. Iya talak bain, betul talak bain. Ya, tapi apa? Dia dalam kondisi hamil. Anak yang dia kandung itu anaknya siapa? Hah? Anak suami, anak anda ini. Tidak boleh, tetap harus diberikan nafkah. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, mulazamatul bait alladhi ta'taddu fihi. Wanita yang sedang menjalani masa iddah ini, talak bain, sedang hamil, itu tetap juga sama harus mulazamah, tetap tinggal di rumah, ya, di rumahnya, di rumah di mana dia menjalani masa iddah dan tidak keluar dari rumahnya kecuali ada keperluan, ya. Nah, ini sama dengan yang tadi, ya. Nah, tapi kalau dia ada keperluan untuk keluar, boleh tidak dia keluar? Boleh, berdasarkan hadis Jabir, ya, radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tuliqat khalati, ya, tanteku ditalak oleh suaminya. Sahabat Jabir mengatakan, tanteku, bibiku itu ditalak oleh suaminya. Fa aradat an tajudda nakhlaha. Maka suatu ketika dia ingin memetik kurma, ya, memetik kurma yang dia miliki. Jadi dia punya kebun kurma, dia ingin petik karena sudah panen, maka dia ingin memetik kurmanya. Tapi pada saat dia sedang apa? Sedang menjalani masa iddah. Fazajaraha rajulun an takhruj. Maka ada orang yang melarang dia untuk keluar, tidak boleh keluar. Maka wanita ini mendatangi Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, bala ukhruji, tidak apa-apa, keluar, silahkan keluar. Fajuddi nakhlaki, tidak apa-apa engkau memetik kurmamu. Fa innaka asa an tasaddaqi au taf'ali ma'rufa. Karena kalau engkau sudah petik kurmamu itu, maka bisa saja engkau bersedekah dengan kurma itu atau melakukan kebaikan dengan kurma yang engkau dapatkan. Jadi tidak mengapa wanita itu keluar kalau ada kebutuhan, ya. Ya, kalau ada kebutuhan yang mendesak yang menyebabkan wanita itu harus keluar, maka dibolehkan meskipun sedang menjalani masa iddah. Ini kalau dia dalam keadaan hamil dan talaknya adalah talak bain. Nah, sekarang kalau dia tidak hamil, ya.
Kalau dia tidak hamil, maka selama masa iddah semua yang kita sebutkan itu berlaku kecuali satu. Nafkah. Ya, nafkah sudah tidak lagi diberikan. Ya, karena dia adalah wanita yang sudah ditalak bain. Jadi tidak ada lagi nafkah dan segala yang mengikuti. Jadi tidak perlu lagi dibelikan pakaian dan seterusnya. Makanya ketika Nabi SAW dalam hadis Fatimah bintu Qais, sudah masuk waktu ya? Fatimah binti Qais ketika ditalak oleh suaminya, maka Nabi SAW, dan talaknya itu adalah talak bain. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, la nafaqata laki, tidak ada lagi nafkah untukmu. La nafaqata laki illa an takuni hamila, kecuali kalau engkau sedang hamil. Kecuali sedang hamil. Itu pun nafkahnya kenapa? Karena terkait dengan anak yang wajib dinafkahi. Suami ini kan tidak bisa langsung beri nafkah kepada anak itu, harus melewati siapa? Melewati istrinya, mantan istrinya maksudnya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, dia tetap harus diberikan nafkah. Kalau dia tidak hamil, maka tidak ada lagi nafkah, tapi yang lain tetap harus dilaksanakan. Tempat tinggal, kemudian melazimi rumah dan tidak keluar dari rumahnya kecuali dalam kondisi di mana ada hajat yang membutuhkan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau ini yang selanjutnya, kalau iddahnya itu karena kematian suami, apa saja yang menjadi konsekuensi dari seorang wanita yang menjalani masa iddah dengan sebab kematian suami? Apa saja konsekuensinya? Yang pertama, dia harus menjalani masa iddah di rumah di mana suaminya itu meninggal dunia. Itu yang pertama ya. Jadi dia harus menjalani masa iddah di rumah di mana suaminya itu meninggal dunia. Jadi iddahnya itu, menjalani masa iddahnya itu di tempat di mana suaminya meninggal dunia. Meskipun rumah itu statusnya kontrak, meskipun rumah itu statusnya dipinjamkan, maka selama tidak ada mudarat bagi wanita itu, maka dia harus tetap tinggal di rumah di mana suaminya itu meninggal, di tempat di mana suaminya itu meninggal dunia. Ustaz, suami meninggal di rumah sakit, berarti nginapnya di mana? Masa iddahnya di mana? Iya, di rumahnya. Jangan kan harus di rumah di mana suami meninggalnya di rumah sakit. Tidak, maksudnya di mana rumah yang biasanya mereka tempati. Berdasarkan hadis Furai'ah ini seorang sahabat wanita meninggal suaminya. Maka Rasulullah katakan kepadanya, Furai'ah bintu Malik, umkuthi fi baitiki hatta yabluggal kitabu ajalah. Tetap tinggallah di rumahmu sampai datang masanya, sampai masa yang telah ditetapkan bagimu itu tiba. Dalam riwayat yang lain dikatakan, umkusi fi baitikal ladzi jaa fihi na'yu zaujiki. Tinggallah di rumah di mana fi baitiki, di rumahmu yang di rumah itu engkau mendapatkan kabar kematian suamimu. Itu kan kabar suaminya meninggal, maka di rumah itu selama tidak ada mudarat, selama tidak ada ketakutan dan rasa khawatir. Tapi kalau ternyata di rumah itu ada kekhawatiran, karena katakanlah tidak ada yang menemani wanita itu, dan lebih aman kalau wanita itu bersama dengan siapa?
orang tuanya, umpamanya kalau orang tuanya masih ada atau dengan saudaranya, maka ya di mana tempat yang lebih aman bagi wanita, maka dalam kondisi itu boleh dia berpindah. Kemudian yang kedua, mulazamatul bait. Selama dia menjalani masa iddah, berapa masa iddahnya? 4 bulan. Selama dia menjalani masa iddah, tidak boleh dia keluar dari rumahnya, ya. Kecuali kalau ada hajat, sama dengan tadi, ya. Ya. Tapi kata para ulama, kalau dia punya kebutuhan, maka sebaiknya dia keluar pada waktu siang, jangan malam. Ya. Karena apa? Iya, malam ini selain memang malam gelap. Kalau ada malam tidak gelap, bukan malam namanya itu, ya. Bisa menimbulkan fitnah, ya. Nah itu, ya, kecuali kalau ada kebutuhan. Ya, katakanlah contohnya, katakan seperti seorang guru umpamanya, ya, seorang guru ditinggal mati oleh suaminya, dia tetap harus mengajar, maka dia tetap pergi mengajar. Ya, dia tetap pergi mengajar, dia pergi bekerja, tapi setelah itu segera pulang. Ya, tidak boleh setelah itu dia jalan-jalan ke mall, ya, apa istilahnya? Ya, rekreasi. Apa biasa kalau apa tuh? Enggak, biasanya santai-santai, ya, refreshing, ya, di tempat. Enggak, dia harus kembali ke rumahnya cepat. Nah, kemudian yang ketiga, dia wajib untuk apa? Dia wajib untuk menjalani ihdad. Dia wajib untuk menjalani ihdad atas kematian Apa itu ihdad? Ihdad itu berkabung. Apa itu ihdad? Ini dijelaskan dalam kitab ini, saya singkatkan saja. Ihdad itu dia tidak memakai perhiasan, dia tidak memakai wangi-wangian dan segala hal yang bisa menarik perhatian laki-laki lain. Jadi dia tinggalkan semua itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan rasa berkabungnya dan kesedihannya akan kematian suaminya. Ini khusus bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau yang lain, masa berkabung itu cuma 3. Kalau kita meninggal bapak kita, meninggal ibu kita, seorang wanita itu boleh berkabung selama 3 hari. Ya, dia tidak pakai wangi-wangian, dia tidak. Tapi setelah itu tidak boleh lagi. Ya, dia harus tetap kembali normal. Tapi kalau suaminya yang meninggal, masa bungnya itu berapa? 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari dia tidak boleh pakai pakaian yang penuh dengan hiasan, tidak boleh mode, tidak boleh apa? Ya, kecuali yang sewajarnya bagi seorang wanita. Bahkan tidak boleh pakai hiasan. Ya, bahkan dalam hadis dikatakan, ya, Rasulullah larang dia untuk apa? Al-mutawaffa la tasba'ul mu'asfar. Dia boleh pakai pakaian yang terkena atau yang telah di apa namanya, yang menarik, yang mempunyai warna, ya. Dia tidak pakai walal huli, dia tidak boleh pakai perhiasan, ya. Wala taktahil, bahkan tidak boleh pakai apa itu? Pakai celak. Ya. Intinya tidak boleh dia berhias. Selama berapa lama? 4 bulan 10 hari, untuk menunjukkan bahwa dia sedang berkabung. Ya, menunjukkan berkabung. Ya, maka ini diantara apa? Diantara kewajiban atau konsekuensi wanita yang sedang menjalani masa iddah dengan sebab kematian suaminya. Dan yang terakhir, bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, maka tidak ada lagi kewajiban nafkah dari suami tersebut, meskipun dia sudah meninggal dunia.
ya kepada sang istri, karena dengan kematian suaminya otomatis kewajiban nafkah itu telah terputus. Jadi apa kewajibannya? Tidak ada lagi nafkah, tapi dia berhak untuk mendapatkan warisan. Dari warisan itulah ya dia boleh ya mengambil sebagiannya untuk menafkahi dirinya. Tapi nafkah secara khusus itu tidak ada lagi, karena setelah kematian suaminya harta suami itu harus dibagi kepada seluruh ahli waris. Maka bagian istri apa yang ditinggalkan dari harta warisan untuk sang istri. Nah, saya kira seperti itu para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Insyaallah pertemuan kita yang akan datang kita akan membahas tentang ar-radha. Ar-radha. Apa itu ar-radha? Tentang wanita yang menyusui bayi yang bukan bayinya. Nah, ya. Itu radha namanya ya, ibu susuan. Ya. Nah, ini juga termasuk hal yang penting untuk kita ketahui. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Satu atau dua pertanyaan. Silakan. Ya, yang depan dulu. Cerai ini ya, bukan mati, bukan meninggal. Ya. Ya. Iya. Oke. Ya. Yang pertama, jadi kalau dia ini sebenarnya ada pembahasannya ya, pembahasan tentang anak itu kalau dia sudah dicerai, ya wanita yang sudah dicerai oleh suaminya, maka anak itu anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya suami itu. Nanti pada saat akad nikah siapa jadi walinya? Bapaknya, meskipun dia tidak lagi bersama dengan ibunya. Kalau dia perempuan ya, maka nafkah wajib. Kalau dia tidak beri nafkah, suami ini berdosa. Anaknya. Jadi tidak ada. Itu anak Anda. Yang tidak wajib Anda nafkahi adalah mantan istri. Itu tidak wajib Anda nafkahi. Ya, kenapa? Karena bukan lagi kalau talaknya bain ya, kalau sudah talak bain, kecuali kalau talak raj'i. Jadi kalau talak bain yang dalam kondisi wanita itu tidak hamil, maka apa? Nafkah itu tetap wajib sampai anak itu besar. Sampai dia membutuhkan apapun ya tetap menjadi tanggung jawab sang bapak. Kuliahnya siapa yang tanggung? Ya bapak, semuanya. Sampai kalau dia mau menikah ya bapaknya yang harus, meskipun dia tidak lagi bersama dengan ibunya. Nah, ya maksudnya bapaknya sudah pisah dengan ibunya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ini ada namanya hadanah, hak asuh. Hak asuh. Intinya hak asuh itu kalau anak itu masih usia apa? Usia balita, usia apa namanya? Itu hukum asalnya ibu. Hadanah itu, hak asuh itu milik ibu. Itu hak asalnya ya. Kecuali diputuskan oleh pengadilan, ibu ini tidak layak untuk mengasuh anaknya. Ya. Maka diberikan kepada suami. Ya. Tapi hukum asalnya hak asuh anak itu nanti setelah dia dewasa, anak itu disuruh memilih mau ikut ibu atau ikut tapi kalau sudah dewasa, ya itu nanti ada masalah hadanah namanya, hak asuh anak kalau terjadi perceraian. Alhamdulillah syariat kita ini lengkap, tidak ada sama sekali celah, ya. Jadi sampai hak asuh pun itu, ya hak asuh ya bukan asuh pakai hak,
Iya. Itu diatur, ya. Itu ya. Oke. Silakan. Siapa yang wajib menafkahi? Yang istri. Dari harta warisannya. Anak juga dapat warisan. Anak dapat warisan tidak dari suaminya? Kecuali kalau dia tidak ada harta warisannya, maka tanggung jawab ahli waris daripada sang suami, bapaknya suami itu tanggung jawabnya untuk mengurus cucunya. Begitu pula saudara laki-laki, om daripada itu semuanya bertanggung jawab untuk. Ya. Tapi kalau ibunya masih, ya maka ibunya yang bertanggung jawab. Ya. Kecuali kalau memang tidak punya ya. Kalau dalam Islam, kalau sama sekali tidak punya keluarga, maka diambilkan dari baitul mal, diberikan kepada. Itu di Saudi itu janda-janda itu masya Allah disantuni itu, masya Allah. Ya. Kalau dia tidak punya pekerjaan ya, itu dapat santunan sekian ini setiap bulan itu, masya Allah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Cerai 3 kali suci. Enggak, 3 kali suci. 3 kali suci kalau dia cerai hidup dan wanita itu wanita normal masih haid, ya. Ya terserah. Ya. Suami 4 bulan 10 hari. Iya. Apa rahasianya? Iya. Kalau misalnya hamil 8 bulan. Hamil 8 bulan. Iya. Jika sebuah baru dilahirkan, kemudian suaminya meninggal atau cerai, kira-kira berapa bulan setelah melahirkan baru pas masih nanya kita 2 bulan setelah atau 3 bulan setelah. Iya. Itu pertama. Yang kedua. Iya. Sebenarnya jelas masalah LGBT. Dua dosennya UI, jadi maaf ya, saya mahasiswa. Dosen, 2 dosen. Satu seorang ustaz yang terkenal, pendidik keramat. Ini saya cerita pada masa itu. Kadang-kadang kita dulu masih muda, ya pokoknya seperti itu penyakitnya. Ya ada saya, kita siap. Bisa jelaskan.